Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur mania, dimanapun anda berada, selamat datang di channel video YouTube saya, Klik by Darto. Jadikanlah hobi berkutut sebagai profesi yang membanggakan anda. Bersama dari BF kita bisa. Kali ini kita sempatkan ngobrol-ngobrol dengan Pak Nono Sartono. Beliau adalah tokoh senior perkututan di Yogyakarta. Beliau sudah bermain perkutut sudah puluhan tahun yang lalu, sejak zaman beliau menekuni perkutut lokal sampai saat ini menekuni perkutut Bangkok. Mari kita tanyakan tentang bagaimana cara mencetak perkutut berkualitas bagus, tipe-tipe jantannya seperti apa, dan betinanya seperti apa. Pak Nono, Halo, apa kabar Pak Nono? baik. Bagaimana perkembangan perkututnya? Kalau perkutnya yang di sini bagus, masih kecil, belum bisa punya, udah diambil orang. Alhamdulillah sekali. Pak Nono, ini ada pertanyaan dari sedulur mania yang menanyakan bagaimana caranya membreedingkan perkutut berkualitas bagus, tipe-tipe jantan indukannya seperti apa, betinanya seperti apa. Mohon dijelaskan Pak Nono. Nomor satu itu terah yang bagus juga. Burung-burung itu harus pakai yang terah yang bagus-bagus. Iya. Terus nanti kalau misalnya pejantan yang suara banyak, bisa diambil dalam suara yang betina juga suara kurang banyak bisa keluar. Nah, nanti kalau jantannya itu agak lari, ya betinanya yang agak lelah, Iya. nanti bisa keluar bagus. Iya. Terus 1 tahun itu nanti percobaan itu kalau mana 7 kali hanya, Iya. yang bagus cuma hanya 2. Kok bisa seperti itu Pak? Ya enggak tahu ya, semuanya itu sama yang pencipta juga. Begitu ya Pak ya. Selain kita berusaha juga harus minta rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa ya Pak ya. Terus tipe-tipe jantan betinanya seperti apa Pak? Lah kalau nggak ada burung contoh ya nggak bisa. Kalau ada contohnya burung di sini, oh burung ini contohnya seperti ini misalnya jodohnya ada seperti ini gitu. Ya. Kalau misalkan Pak, istilahnya dilapalkan secara sederhana saja Pak. Misalkan Pak Nono memberikan contoh tipenya seperti apa? Ya, seperti tadi yang kalau jantan yang banyak itu gitu kan sudah banyak lari ya. Iya. Tapi betinanya harus harus seperti itu. Iya. Nanti anaknya juga bisa bagus. Oh, seperti itu. Berarti perkawinan kombinasi Pak ya. Misalkan jantannya jalan triple, jalan triple atau double, betinanya pun juga harus triple begitu Pak ya. Enggak, bisa jalan 5 juga bisa. Pokoknya lelah, yang triple itu jantannya triple, lari nggak apa-apa. Tapi betinanya yang agak lelah, jalan 5 nggak apa-apa, 4 bisa juga. Oh seperti itu. Yang ujungnya panjang juga, harus ada keluar ujung semua. Jantan betinanya harus wajib ujung ada Pak ya. Betul. Terus itu nanti anaknya seperti apa Pak hasilnya? Ya nggak tahu, nanti mesti. Seperti yang selama ini Pak Nono tekuni Ya, hasilnya? itu hasilnya bagus. Iya. Ya beda sekali sama indukan nanti. Oh, Lebih bagus anaknya daripada indukan. Oh seperti itu Pak. Ya, nilainya kalau di lomba, ya kalau dia bunyi di lapangan juga bagusnya daripada yang kita ya Pak dapat hitam lah. Oh seperti itu. Kalau ini Pak Nono, suara gembos, apakah itu nanti bisa menurun ke anaknya Pak? Kalau indukannya khususnya jantan bersuara gembos, itu anaknya akan menurun nggak Pak? Kok gembos itu gimana? Saya ada tahu kan gembos itu ya. Gembos itu suaranya besar tapi tidak berpower, tidak bertenaga, seperti itu Pak. Nah itu ya harusnya betinanya harus ada yang tenaga, harus ada powernya. Kalau ada powernya tuh bagus betina, tapi ya nanti kan bisa di kombinasi antara jantan sama perempuan. Saya kalau dimasuk gembos itu saya sebenarnya nggak tahu aku, cuma suara rindi dan apa kenceng itu lain ya.
Mungkin Power gembos sama itu powernya rendah, Pak. Itu. bukan, gembos itu ada dua. Oh gitu. Dua, pertama banyak yuk, jadi sedikit itu namanya gembos. Nah, Oh, berarti penurunan stepnya tuh Pak ya, Iya. jalan-jalan suaranya dari double jadi ankle, dari triple jadi double seperti itu Pak ya. bisa. Kalau ini Pak, suara noklak itu apakah bisa dipakai untuk di ternak? Oh bisa, suara noklak itu suara burung kemampangan ya. Nanti kalau Iya. udah bunyi betul-betul bunyi banyak nggak keluar noklaknya. Oh begitu. Contoh seperti suara noklak itu seperti apa Pak? Nah itu, noklak, kwak, itu Itu noklak namanya. Oh, noklak tengah itu Pak ya. Oh itu nanti bisa juga nggak noklak tengah. Kalau yang namanya noklak di ujung, Wah ya, tuh plak itu namanya ceklek cengkung itu. ceklek cengkung Kalau ya. itu. Oh seperti itu. Kalau nggak nyeklek cengkung kan tuh plak. Itu kan begitu. Itu bisa dipakai untuk induan Pak. Oh bisa. Terus nanti anaknya nurun nggak itu Pak? Ya nggak tahu, itu tergantung nanti oplosannya betinanya itu. Yang biasanya noklak itu di suara jantannya atau betinanya Pak? Semua bisa juga. Bisa ya, dua-duanya ya Pak ya? Bisa. Oh seperti itu. Kalau ini Pak, suara ngintro itu bagus nggak Pak kalau untuk induan? Bagus juga itu. Bagus, ya. Itu karena burung tidak mempeng. Oh kurang mempang. Kalau mempeng betul-betul mempeng dia nggak akan gitu. Oh seperti itu. Intro itu yang suaranya diulang-ulang itu Pak ya? Iya tahu. Belakang. Oh seperti itu. Kadang aja kuku gitu. Itu namanya. Itu kalau udah mempeng sekali ya nggak mau ngintro dia. Kuku. Ngintro itu bisa hilang atau seterusnya ngintro terus Pak? Ya enggak, maksudnya bukan hilang ya. Cuma kurang mempeng burungnya. Oh burungnya kurang mempeng. Ya bisa. Harus sering dilatih berarti nih Pak ya? Iya maksudnya disendirikan, biasanya disendirikan jadi gacor dia akan tidak akan intro dia. Kalau untuk induan bisa dipakai itu Pak? Bisa juga. Bisa ya Pak ya? Terus kalau satu lagi Pak, kalau suara patah ketek itu apakah bisa dipakai untuk induan? Ya, kalau patah ketek enggak usah, itu nanti kalau waktu patah keteknya itu ngunci itu enggak usah, tapi kalau enggak ngunci enggak apa-apa. Maksudnya 5 kali gimana Pak? patah sekali, 5 kali patah sekali Oh enggak apa-apa. gitu, 5 kali patah sekali itu Pak ya? Seperti itu. Terus apalagi Pak yang diketahui tentang masalah kunci suksesnya untuk mendapatkan anak-anak yang bagus tadi Pak? Oh, yaitu tekun dan mempelajari terus. Seandainya punya burung yang bagus maksudnya burung yang suaranya bagus tuh. Kalau saya loh pakainya yang jantan itu jantan 5, suara lelah. Kalau betinanya triplean, tapi ya harus ada ujung. Dua-duanya Pak ya? Iya harus panjang ujungnya juga. Oh berarti kuncinya di suara ujung itu Pak ya? Iya. Bukan suara ujung dikunci. Enggak maksudnya yang lagunya itu nanti tempatnya itu kan ujungnya keluar semua gitu. Oh seperti itu. Terus kalau ini Pak, tadi kan dilihat dari tipe-tipe suaranya. Kalau sekarang terah turunan, terah darah, apakah itu juga penting di dalam dunia breeding perkutut? Pentingnya di mana Pak? Nah itu mbak juara, terah juara, itu bisa mengeluarkan bagus juga. Lebih penting mana Pak antara tipe-tipe suara dengan terah turunan? Ya milih ya terah turunan. Terah turunan terlebih dahulu Pak ya? Iya. Walaupun itu misalkan kita membeli terah turunan burung bagus, tapi anaknya bahkan bisa dikatakan tidak bagus, apakah itu masih bisa dipakai? Nah itu lihat berapa kali jodohnya, maksudnya yang kasih jodoh itu berapa kali.
Mm-mm. harus ganti, kalau enggak ganti betina itu bagaimana supaya dia mengeluarkan bagus. Mm-mm. Hmm, kalau untuk mensiasati, misalkan kita membeli anakan dari juara, ternyata anak yang kita dapatkan ini kualitasnya jelek. Nah, kualitas jelek ini untuk memaksimalkan, untuk mendapatkan hasil yang bagus itu seperti apa Pak Nono? Nah itu anakan jelek itu mau diternak lagi gitu. Mm-mm. Kalau diternak lagi ya suaranya gimana gitu, maksudnya kalau suaranya jelek sekali ya nggak bisa. Mm-mm. Sekarang kalau keluar itu seperti napasnya panjang, Mm-mm. suaranya jelek tapi itu pasti napasnya panjang sekali ya toh. Mm-mm. Itu bisa Mm-mm. diatasi pakai betina yang bagus. Mm. Jangan lima yang ujungnya panjang itu bisa keluar bagus lagi. Oh seperti itu. Sampai seberapa Pak dominan terah turunan itu dibanding tipe-tipe suara? Lebih dominan mana Pak? Gimana? Lebih dominan mana antara kita memilih tipe suara atau terah darah Pak? Itu. Oh ya, kalau saya udah bikin terah darah. Terah darah. Alasannya? Ya itu seperti bapaknya, mbahnya bagus-bagus ya anaknya mesti keluar bagus dong. Iya, kalau misalkan anaknya keluar kurang bagus, bahkan jelek, nah itu bagaimana cara memaksimalkan Ngoprosnya betinanya. betinanya? Iya. Berarti ini anak yang bisa diambil dari Loh, terah itu darah begini, bagus itu maksudnya jantannya Pak ya? Maksudnya begini, kalau ternak itu maksudnya udah dirasakan ya. Mm-hmm. 1 kali 3 sampai 7 kali. Kalau nggak ada yang bagus itu ganti betina kalau saya. Oh begitu, seperti itu. Berarti Jangan- ini ya? Semua nggak bisa keluar jelek, itu nggak bisa. Berarti misalkan kita mendapatkan sepasang anakan dari terah juara, ini yang dipakai itu jantan betinanya atau jantan tok atau betinanya tok Pak? Nah itu lihat-lihat semacamnya suaranya bagaimana. Kita kalau saya nggak tahu suaranya ya nggak bisa. Maksudnya kan saya harus tahu suaranya jantan itu bagaimana, betinanya bagaimana. Nah, terus nanti tak oplos pakai betina begini, jantan begini, harus gitu. Kalau ini Kalau Pak, hanya ya? lisan suara itu nggak bisa aku. Begitu. Terus yang dimaksud karakter suara itu seperti apa Pak Nono? Karakter suara aku nggak tahu malah. Karakter. Nggak tahu aku malah dari dulu. Oh, kalau ini daya turun yang kuat. Daya turun yang kuat nggak ada. Semua itu kuat, bisa juga. Oh seperti itu Pak. Terus apa lagi Pak ya? Kuncinya tadi jantannya bersuara seperti apa Pak? Betina bersuara seperti apa Pak? Ya seperti tadi udah tak bilang, kalau jantan banyak, betinanya yang Yang dikit nggak apa-apa. dikit ya. Kalau diwalik juga Mm-mm. betinanya banyak, jantannya sedikit nggak apa-apa. Tapi berirama yang bagus, betinanya panjang semua, bisa mengeluarkan bagus. Terus kalau dari besar kecilnya suara bagaimana Pak? Oh itu tergantung burungnya. Iya. Burungnya dapat besar ya bisa besar, dapat kecil ya bisa kecil. Berarti kalau misalkan kita punya burung kecil dari burung terah bagus, itu harus dicarikan burung yang dewasa seperti itu Pak ya? Iya. Maksudnya kecil 6 loh. Enggak, suara suara besar kecil ya, besar kecilnya itu Pak. Kecil, kalau kecil itu kecil ya, nggak ada yang besar. Kalau burungnya suara besar ya bisa keluar besar. Itu dilihat bodinya atau dilihat apanya itu Pak? Oh nggak dengar suara. Oh dengan suaranya langsung ya Pak ya? Oh seperti itu. Ini Pak, saran untuk para pemain pemula untuk seluruh mania, sarannya seperti apa Pak Nono? Sarannya itu begini, kalau mau main burung, dengerin burung di lapangan yang piye sampai dewasa, ajar dengerin burung yang bagus. Oh begitu, yang bagus itu, Nah, nanti
beli yang bagus itu nanti Mm-mm. diternak. Mm-mm. Kalau nggak jadi ya diternak lagi, nanti bisa keluar bagus juga. Mm-mm. Mm-mm. Jangan selalu beli yang sudah jadi mahal-mahal. Iya. Mahal harganya. Oh, seperti itu. Harus intinya belajar terlebih dahulu tuh ya. Iya, Banyak belajar ya Pak ya. Guru yang bagus tuh bagaimana suaranya. Seperti itu. Oke Pak Nono, terima kasih sekali perbincangan kali ini tentang membahas seluk-beluk perkutut, khususnya untuk breeding berternak perkutut untuk mendapatkan anakan yang berkualitas bagus. Nah, terima kasih Pak Nono. Sama-sama. Bagi sedulurku mania yang menyaksikan video ini, silakan subscribe, share, like, dan komen supaya video ini bisa berjalan lancar dan bisa berkembang dengan baik. Istilahnya, bagi sedulurku mania yang ingin bersilaturahmi di Cari Bigpan, bisa datang di Jalan Imogiri Timur, kilometer 13, Perum Bumi Trimulyo Permai, Blok 3, nomor 1, Sintet JT Sembantul, Jakarta. Nomor WA 0823 3838 5429. Salam sukses Pak Nono. Oke. Terima kasih Pak Nono. Sama-sama.